Halo, ketemu lagi sama gua Aidit. Di video kali ini gua mau belajar sekalian ngasih tips dan trik gimana sih caranya frontside disaster. Jadi buat kalian, kalau kalian bisa frontside 180 di flat ground, gue yakin kalau di rem ini nggak akan terlalu sulit buat kalian. Apalagi kalau kalian biasa main di rem. Oke, jadi gue jabarin step satunya untuk belajar frontside 180 jelas, yaitu pertama posisi kaki. Jadi posisi kaki tuh gue sukanya, gue sih berhasilnya dapet itu ketika di kaki belakang itu, setelah bolt. Jadi di pocket dan posisinya di tengah. Terus juga di kaki depan itu di bolt dan posisinya itu agak serong. Jadi kayak mau 180 di flat ground aja sih. Jadi ini posisi kaki yang menurut gue sih pas untuk frontside disaster ini. Jadi nanti ini kaki belakang yang ini kaki depan. Jadi kaki belakang itu di belakang bolt di pocket, dan kaki depan di bolt. Jadi nanti begitu setelah lepas dari chopping, kayak motionnya jadi kayak mau oli aja sih kalau menurut gua, oli gitu. Ini tapi nggak perlu di pop juga, jadi kayak Chinese oli aja. Ini setelah, pokoknya jadi motion ini adalah untuk ngelepas kalian dari rem. Berdasarkan pengalaman gua, jadi gue emang sehari ini fokus belajar frontside disaster, dan gue sebelumnya belum pernah, dan beberapa kali landing. Jadi kunci pertamanya yaitu pertamanya speed. Jadi menurut gua kalau speednya kenceng itu lebih bagus, lebih lebih kemungkinan berhasilnya itu lebih besar, karena ini menyangkut soal tips kedua. Jadi pokoknya kalau bisa lo dapetin speednya sebaik mungkin deh. Makanya gue di sini itu ngambilnya gue ngambilnya di sini rock to fake dulu, terus di rem selanjutnya gue ngepump banget, ngepush banget supaya lebih cepet. Nah, yang kedua yaitu sebelum kalian nge-180-in, jadi pas udah mau nyampe chopping itu kalian udah siap-siap untuk nge-air. Jadi urutannya itu kalian lepas dulu dari rem, dari rem. Jadi kalian terbang dulu. Setelah truk belakang kalian ngelewatin chopping, baru kalian scoop ke depan, kalian dorong tailnya supaya nge-180-in. Nah, nanti baru kaki depannya itu baru nangkep. Jadi lepas, terus kaki kalian nendang, nge-scoop ke depan. Terus kaki depan nangkep, terus tinggal turun aja. Sebenarnya trik ini menurut gue sih nggak susah-susah banget, cuma butuh timing aja. Makanya gue bilang speednya kalau bisa ditambahin supaya timingnya itu lebih dapet, lebih timingnya supaya nggak kecepetan. Jadi keseringan itu kecepetan gitu. Jadi belum lepas dari chopping udah nge-scoop ke depan, jadi papannya itu lepas gitu, nabrak gitu. Jadi setelah kalian speednya udah cukup, itu kalian take time aja, ambil santai aja begitu nge-scoopnya. Jadi lepas dulu, pokoknya benar-benar lepas dulu dari chopping, baru kalian nge-scoop ke depan. Jadi kalau di rasa-rasa itu kayak ada airnya sedikit gitu, jadi ada kayak ngambangnya sedikit lepas dari chopping itu. Dan kalau misalnya gue ngerasa lepas dari chopping udah nge-air itu, nah itu gue yakin pasti berhasil itu trik ini. Tinggal kaki depannya aja nangkepnya lagi. Oke, tips selanjutnya adalah ketika awal-awal gue dapet itu nggak full 180 derajat ya, jadi kayak kurang gitu. Jadi pas mendarat itu agak serong.
Nah itu ngakalinnya adalah ketika pas baru naik itu juga ngambilnya jadi serong. Jadi gini, jadi ngambilnya itu serong begini, nggak lurus banget begini, jadi serong sedikit. Jadi nanti begitu 180 di atas, begitu mendaratnya itu lurus gitu. Mendaratnya lurus, jadi tinggal turunnya gampang. Soalnya kalau mendaratnya miring begini, keseringan tuh gue suka mendaratnya miring begini, itu begitu turun agak susah gitu. Nggak pede sih, lebih nggak pede. Cuma sebenarnya bisa diturunin, cuma nggak pede aja gitu. Makanya untuk awal-awal kalian ngambilnya agak serong aja, jangan terlalu serong juga, karena kalau terlalu serong nanti dia bisa nge-slide gitu. Nah, tips selanjutnya adalah kalau bisa usahain kalian belajar di rem yang paling rendah dulu ya, jelas itu. Terus kalau bisa yang nggak ada choppingnya kayak gini, choppingless. Kenapa? Karena nanti begitu kalian mendarat itu pasti kaget gitu, jadi kaget terus kayak hampir nggak siap sih. Cuma kalau awal-awal nanti makanya gue maksain turun. Makanya kalau yang di choppingless kayak gini turunnya pun santai gitu, nggak perlu nge-push, nggak perlu nose lu ditekan banget, nggak perlu. Yang penting tinggal turun aja, ini juga udah diturunin, udah jadi. Cuma ya itu kalau misalnya di choppingless gini feel disasternya nggak ada gitu, nggak ada yang kurang, pokoknya kayak kurang hentak di chopping gitu, kayak kurang gitu rasanya dibandingin kalau di rem yang ada choppingnya. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya bersama gua Aidit. Bye.